karena nggak boleh marah. Ini lagi belajar Hidriyah nih, nggak boleh marah-marah. Ya, itu Nabi Musa lagi masuk ke Thariqat Hidriyah kalau bahasa kita zaman ini. Ya, karena mau belajar risalah yang diturunkan Allah ke Nabi. Ya, saya ulang tadi, ada Jibril di langit, ada Khidir di bumi. Ini membawa risalah langit, ini membawa risalah bumi, sama. Cuma bedanya, ini risalah langit itu isinya hukum normatif syariat, syariat yang zahir, sedangkan Nabi Allah Khidir itu dapat risalah batin. Dapat risalah batin. Kejadian setelah kejadian, itu yang dibahas oleh beliau. Jika ada suatu kegiatan, apa ujungnya? Ujung-ujungnya ini menjadi syariatnya Nabi Khidir. Nabi Musa nggak marah, Nabi Musa mengatakan, yaudah kita balik. Ini Nabi Musa loh, berproses loh belajar. Masa kita nggak berproses? Ya. Dan itu lama sekali. Sampai kemudian ketemu, jadi dia udah sekalian kali berhenti. Ketemulah tempat berhenti yang pertama. Ternyata itu ikan sudah nggak ada dari tempat itu. Dia udah bawa-bawa aja tuh tempat kan. Yusha ya. Disitulah kemudian yang mengatakan, oh di sini. Ya udah, dia tunggu. Nggak lama habis itu datang Nabi Khidir. Nabi Khidir mengatakan, kita buat kontrak belajar dulu ya. Kamu nggak bakal sanggup lah. Nabi Khidir langsung hantam dia. Satu, logika, apa hubungannya ikan sama Khidir, dihabisin tuh. Yang kedua, Nabi Khidir kemudian hancurkan egonya Nabi Musa. Apa kata Nabi Khidir? Kamu nggak bakal ngerti. Disitulah Nabi Musa merendah. Ya, wahai Tuhan, apakah engkau berkenan mengajarkan apa yang Allah ajarkan kepadamu? Nah, dibuatlah kontrak belajar. Oke, jangan ingkar kepadaku. Nah, inilah ilmu Khidiriyah. Ilmu Khidiriyah itu jangan gampang ingkar. Ini dikit-dikit beda dikit udah bid'ah, dikit-dikit udah sunnah, dikit-dikit haram. Gimana mau memahami rahasia-rahasia Khidiriyah? Cuma beda kunon sama kunon aja rame, ya. Cuma beda zikir jahar nggak jahar aja rame. Gimana mau memahami Khidiriyah? Gitu. Paham? Ini mulai nih, ya. Sudah mulai nih. Nabi Musa sempat akan berpikir suuzon kepada orang. Ini yang mau dipapas, mau dihabisin oleh Nabi Khidir. Beliau ketemu anak kecil dibunuh. Apa kata Nabi Musa? Nabi Musa kan seorang qadhi, hakim, sekaligus penyidik. Oh, dulu lengkap semuanya kerjaan beliau. Nyeletuk, biasa, udah nyidang orang berkali-kali. Ya, jadi kayak pesilat, jurusnya udah otomatis. Nyeplos sudah. Hei, kenapa engkau membunuh nafsan zakiyah, jiwa yang masih kecil, masih suci? Nabi Khidir langsung, tuh kan, gue bilangin, ente gak bakal paham, gak bakal sabar, gak bakal sanggup. Nabi Musa kemudian, oh ya maaf. Berarti Nabi Musa, ini pelajaran buat kita semua. Jangan menghukumi berdasarkan yang terlihat. Lain yang dilihat, lain kejadian sebenarnya. Berikut besok. Dan itu bukan besok. Di kisah yang saya dapat dari guru-guru saya, itu bukan 3 kejadian itu. Antara satu kejadian ada kejadian kecil-kecil. Dan itu lamanya 6 tahun. Perkiraannya. Lamanya 6, nyantri kepada Kiai Khidir. Kiai Musa nyantri ke Kiai Khidir. Nabi Musa nyantri kepada Nabi Khidir. Masya Allah. Nabi masih belajar. Antum Nabi nggak? Udah Nabi belum? Masa nggak mau belajar? Belagu amat ya? Saya kan kuliah kan dulu, kuliah akal, kolbunya udah kuliah belum, ruhnya udah kuliah belum.
talkinnya nanti ya. Belum sekarang. Itu tuh. Sabar dulu ya. Saya talkin itu ngitung ahwal kolbu aja, nggak bisa dibuat-buat. Kadang sekali ketemu jadi kayak kita kemarin ke Kalimantan. Ternyata itu murid Abah Gurus kumpul semua, mereka udah biasa. Jadi jangan dibanding-bandingin sama antum, orang berhijrah kemarin sore. Sabar. Kalau ikut talkinnya online kemarin jadi juga. Dapat berkah. Amin. Nyambung. Cuma kan belum dapat ketemu fisiknya. Ya. Nabi Khidir di saat berikutnya menghancurkan kapal-kapal. Berikutnya bantuin orang tapi nggak minta upah. Nabi Musa ingkar terus. Nah ini yang mau dihancurin nih. Jadi yang ingkar itu sisi gelapnya Nabi Musa, sisi Bani Israilnya dia. Ini yang mau dihancurkan oleh Sayyidina Khidir. Ingkar suuzon, komentar sebelum selesai, komentar sebelum paham. Dia belum paham udah komentar. Nah berarti ini masih Musawiyah dia. Musawiyah pra-Khidriyah. Tapi kalau Musawiyah ba'da Khidriyah, wow cakep bukan main, sempurna sudah. Selesai sekian tahun itu yang disimpulkan jadi 3 kejadian besar. Apa kata Nabi Khidir? Musa, mungkin ini pertemuan terakhir kita. Ya, hadza firaqu baini wa baina. Ini pertemuan terakhir kita. Menggigil tuh Nabi Musa. Gurunya udah nggak tahan diingkari mulu sama muridnya. Sebel loh Pak kalau ada murid ngeyel-ngeyel gitu. Bener sebel. Kalau orang nanya mana dalilnya kita masih oke. Masa sih? Gue sebel gitu dengerin gitu. Nah, masa sih begitu? Maka kadang-kadang antum nih sama istri begituin sama istri pasti emosi. Apa? Masa sih? Gitu ya. Jadi kalau suami istri debat jangan pakai masa sih. Ya, itu ingkar namanya. Nanyanya, kok gitu sih? Gitu boleh. Emang harus begitu. Nanyanya tanya konfirmasi, jangan tanya ingkari. Jangan istifham inkariyah. Ya jangan pertanyaannya pertanyaan kayak menyebutkan gitu. Pertanyaan ingkar syak. Paling gak enak loh ngelayanin orang begitu. Paling gak enak ya. Saya paling sebelum ngomong begitu. Berarti sisi nafsiyah kita masih ada. Dijelaskan oleh Nabi Khidir, itu anak pertama yang kita bunuh. Itu bukan saya, bukan urusan saya, bukan min amri. Dia itu kalau gede akan menjadi asbab orang tuanya kafir. Karena orang tuanya soleh, ada perintah dari Allah, selamatkan nih keluargaku, gitu, diselamatin. Terus dikisos nggak? Kan seharusnya dikisos. Hukum Nabi Musa dikisos. Kalau dengan menyelamatkan ini dikisos nggak? Maka ada hukum kaku normatif, ada hukum yang tidak normatif. Kalau ditilang sama Pak Polisi, jangan galak-galak. Ya, salamin aja, ya Pak Polisi, maaf saya salah. Ntar ditanya, mau kemana Bang? Mau kemana Mau kemana Teh? Mau pengajian. Yaudah, nah itu dia tuh. Dia kan ada rahmat di kolam dirinya. Tapi kalau gitu, apa lo? Gua gak salah kok, ngapain yang berhentiin? Tambah gregetan, sama dikerjain sama dia. Ya. Ada kan orang begitu? Paling sebel yang begituan. Nabi Khidir karena tugasnya ngerjain Nabi Musa untuk merontokkan syaknya Nabi Musa, merontokkan rasa dia lebih alim, merasa alim. Jadi tugas risalah Nabi Khidir apa? Menghancurkan sisi nafsiyah. Apa arti nafsiyah? Penyakit-penyakit, tabiat-tabiat kedirian, keegoan. Nah, kita ini punya tabiat-tabiat buruk tuh. Hati-hati ya. Ini harus disembuhkan lewat ilmu Khidriyah. Lalu
Coba. Mengintai. Sebelumnya itu kapal dihancurin. Kapal yang dibolongin. Itu kapal milik para suami. Kalau kapalnya berlayar di laut, ada perompak, semuanya pasti dibunuh. Kalau orangnya mereka berlayar semua, matilah semua suami-suami, maka istri-istri menjadi janda. Mending janda bakal ada yang ngawinin lagi. Ini nggak ada yang mau ngawinin aja, nggak ada. Semuanya mati. Maka takdirnya digeser. Jadi ilmu Nabi Khidir tadi tidak ingkar, menghancurkan syak, menghancurkan nafsiyah. Yang keempat, menggeser takdir. Jadi takdir bisa digeser. Takdir bisa seharusnya Indonesia ini udah hancur Pak dari kemarin. 2019 udah kayak Taliban gitu udah kayak Afghanistan, hancur udah. Perang saudara gitu, udah kayak Suriah seharusnya 2019 kemarin. Ini kalau ngitung takdir Pak, ngitung takdir. Lah kok yang bertarung satu jadi presiden, satu jadi menteri, itu kan aneh, itu takdir apa itu? Itu kalau nggak paham Hidriyah nggak ngerti. Kalau nggak ada wali-wali Hidriyah di sini, wali-wali yang punya ilmu Hidriyah di bumi ini, di negeri kita Nusantara ini, Indonesia sudah jadi Irak, sudah jadi Suriah, sudah jadi Libya, lewat sudah. Maka kita bersyukur walaupun hidung pesek-pesek begini, ada wali Pak di antara kita. Ya, ada wali di negeri ini. Mereka lah paku-paku bumi. Mereka lah pagar-pagar negeri. Ya. Jadi jangan lagi ngeluh jadi orang Indonesia, jangan lagi pakai puisi Khairul Anwar, aku malu jadi orang Indonesia. Itu kan kritik sebenarnya maksud beliau itu Khairul Anwar. Tapi orang salah paham, dikira kalau Anwar itu nggak nasionalis. Ya. Ya lagi-lagi gagal Hidriyah. Kita nyebutnya Hidriyah Pak ya. Khidir. Biar gampang. Jadi apa ilmunya tadi? Satu, tidak ingkar. Nggak langsung ingkar sebelum selesai kejadiannya. Terus hancurkan syak. Jangan gampang syak, ragu. Ketiga, menggeser takdir. Itu kan horor kan. Pertanyaannya pertanyaan borongan sih, jadi panjang jawaban. Jadi tugas beliau itu, dan tugas itu belum selesai sampai sekarang, makanya beliau masih ada. Tapi beliau di zaman Nabi Muhammad ngomong, anta minal abdal, kamu itu abdal, aku ghausnya, aku kutubnya. Jadi di zaman wali-wali itu ada stratanya, ada wali ghaus, presiden para wali, ada kutub, itu gubernur-gubernurnya lah, raja-raja lah di bawah presidennya ini. Lalu ada abdal. Di zaman Rasulullah disederhanakan semua, cuma ada kutub, ghaus, lalu abdal. Abdalnya Nabi Khidir, ya, dan para sahabat-sahabat yang lain. Gitu. Jadi Nabi Khidir itu pernah jadi sahabat Rasulullah. Maka ahlul hadis yang mengerti ilmu ma'rifat memasukkan Nabi Khidir ke daftar sahabat. Nabi Muhammad punya korin, korinnya masuk Islam. Korin itu kan jin, jin itu nggak mati kalau dia nggak dibunuh. Korinnya beliau masuk Islam, sampai sekarang masih hidup. Itu kalau ada jin-jin mau masuk Islam, belajar sama korinnya Rasulullah. Ya, tahu tuh di mana korinnya. Itu kalau ada jin masuk Islam, ketemu murid Rasulullah langsung, itu korinnya Rasulullah. Jadi sanadnya ke Rasul satu orang doang. Korin Rasul itu sanad torikot terpendek, torikot korinnya. Kita kasih aja istilah-istilahnya biar gampang ya.